Mbak Mbak Erni Umu Afar, Tafadoli Mbak Erni Umu Afar. Ana dititipin ke Ana pertanyaannya, Umud ya. Betul, Ibu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Dapat titipan pertanyaan Ustaz. Mengenai hakikat waktu, apakah dari zaman dahulu penciptaan bumi dalam sehari tetap 24 jam? Apakah berbeda sampai dengan menjelang kiamat yang kian cepat menjadi berubah? Lalu bagaimana menjadikan perbedaan akan keberkahan ilmu? Itu aja Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz. Kayaknya berat ana jawabnya. Nah, kalau bicara waktu, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dari penciptaan langit dan bumi ini Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah, hitungan bulan sejak penciptaan langit dan bumi yang sudah tertulis dalam kitab Allah itu 12 bulan, sama seperti yang kita lihat. Di antaranya 4 bulan haram. Seperti yang kita ketahui, Muharram sampai Dzul Hijjah. Seperti itu penghitungannya. Kemudian kita tahu juga Allah menjadikan pergantian malam dan siang ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Yang itu juga disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ketika mereka berdakwah kepada kaumnya siang malam. Kemudian kalau bicara umurnya Nabi Adam alaihissalam itu 960 tahun. Umurnya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah itu 950 tahun berdakwahnya beliau. Kemudian Nabi alaihissalam menyebutkan bahwasanya akhirnya nggak panjang lagi umur umat itu menjadi pendek. Umurnya jadi pendek, waktunya tidak ada penjelasan. Yang anak ketahui tidak ada penjelasan waktunya. Tapi umurnya yang memang jadi pendek. Yang Nabi SAW mengatakan, A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari sana. Ini berkaitan dengan waktu. Kalau bicara di akhir waktu nanti, iya waktu itu akan berubah. Nggak berkah ya, yang dikatakan ya sebulan jadi seperti sepekan, sepekan seperti jadi sehari. Bahkan nanti di masanya Dajjal itu akan terjadi perubahan waktu. Baik perubahan waktu itu secara sungguhan, di mana setahun itu seperti satu hari, satu harinya itu seperti satu tahun. Nanti satu harinya seperti satu bulan, nanti satu harinya seperti satu pekan, atau Jumat, nanti satu harinya seperti hari-hari biasa kalian. Seperti itu. Ini terjadi perubahan karena memang akan terjadi kiamat. Dan kita tahu nanti di sisi Allah Azza wa Jal, Allah mengatakan, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah Azza wa Jal itu seperti 1000 tahun dari perhitungan kalian. Kemudian Allah menciptakan dunia dalam 6 hari. Menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari ini. Para ulama menyebutkan itu hari di sisi Allah Azza wa Jalla. Entah seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Penciptaan langit dan bumi ini. Kemudian berkaitan dengan berkahnya waktu. Berkahnya waktu ya, kemudian berkahnya ilmu. Disebutkan bahwasanya taqarubuz zaman, afwan. Masa itu akan jadi dekat. Di antara masa dekat itu ada beberapa penafsiran para ulama. Memang cepat waktunya itu. Karena nggak barokah. Karena nggak barokahnya. Orang-orang itu ada yang umurnya 40 tahun, Masya Allah. Dia bisa memproduksi banyak sekali buku-buku yang bermanfaat. Tapi ada orang umur 60 tahun, nggak ada apa-apa. Nggak manfaat waktu dia. Dari sisi itu. Yang kedua, berdekatannya masa ini, di mana dulu perjalanan yang ditempuh dengan berbulan-bulan, sekarang hanya dengan sehari bisa dilakukan. Sehari, bukan sehari. Beberapa jam udah nyampe. Dulu jemaah haji dari Indonesia, Allahu Akbar, entah berapa bulan mereka sampai ke Mekah.
Sekarang 9 jam sudah sampai ke Jeddah, umpamanya seperti itu. Ini di antara taqarrubuz zaman. Kalau bicara berkahnya ilmu, tentu ada ilmu yang nggak bermanfaat. Kenapa nggak bermanfaat? Bisa jadi karena niat menuntutnya nggak benar. Atau yang kedua bisa jadi adab menuntutnya tidak benar. Sehingga ilmu didapat tapi layak. Na'udzubillah min dzalik ya. Dan Nabi SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat atau yang berkah tadi? Tatkala ilmu ini diamalkan, ilmu ini membuat orang itu semakin dekat sama Allah Azza wa Jal. Dia tidak congkak, bahkan dia menghargai orang lain, tawaduk kepada orang lain. Insya Allah ketika itu ilmunya bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bissawab.